Perkenalkan, nama saya Jonathan Bukti Caksono, NRP 0721 dan sekarang saya akan menjelaskan bab 1 bagian pendahuluan artikel jurnal kelompok 8. Mulai dari latar belakang terlebih dahulu, kita tahu bahwa COVID-19 ini sedang melanda bangsa ini dan seluruh bangsa di dunia, sehingga instansi pembelajaran seperti sekolah, universitas, dan institusi harus melakukan pembelajaran atau kegiatan perkuliahan secara daring. Kita sendiri dalam menanggapi perkuliahan ini, dia menyediakan sebuah platform yang namanya MyITS Classroom, di mana cara kerjanya itu dari segi mahasiswa terdapat kelas-kelas di mana akan berisi dosen yang nantinya akan memberikan materi-materi sesuai mata kuliah masing-masing dan sesuai dengan metode dari ITS, yaitu dua ya, sinkron dan asinkron. MyITS ini mendukung keduanya. Dalam sinkron contohnya ketika ingin melakukan kegiatan perkuliahan sinkron, MyITS ini akan menghubungkan dengan aplikasi tatap muka. Dan untuk yang asinkron, MyITS ini juga ramah bagi dosen yang nantinya akan memberikan video penugasan atau video pembelajaran mata kuliah atau presentasi atau mungkin tugas yang nantinya akan dikerjakan oleh mahasiswa itu. Dan di dalam MyITS ini juga terdapat tingkat waktu seperti di platform lain, dan ini dapat mengukur tingkat ketepatan waktu bagi mahasiswa. Dengan adanya MyITS Classroom ini tentunya akan mempengaruhi mahasiswa secara prestasi ataupun afektif. Pengembangan afektif ini adalah peningkatan kualitas yang dinilai dari sikap dan moral dari seseorang tersebut. Dengan mahasiswa yang sedang beradaptasi istilahnya dalam hal ini, karena mereka belum pernah melakukannya sebelumnya dan ini merupakan suatu hal yang baru, jadi akan mempengaruhi sisi afektif mereka dalam penggunaan waktu atau nilai prestasi. Itulah alasan mengapa kami memilih topik ini sebagai materi artikel jurnal, karena kita tahu sendiri bahwa MyITS Classroom adalah platform yang akan menunjang mahasiswa itu dalam perkuliahan daring ini. Dan apabila MyITS Classroom ini sudah bekerja secara maksimal, tentunya kegiatan perkuliahan ini akan berjalan seperti perkuliahan secara offline atau secara tatap muka langsung. Untuk rumusan masalah yang kami fokuskan dalam artikel jurnal ini ada 3, yaitu pengaruh MyITS Classroom terhadap prestasi, penggunaan waktu, dan juga nilai kedisiplinan bagi mahasiswa itu. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari MyITS ini terhadap prestasi, penggunaan waktu, dan juga nilai kedisiplinan dari mahasiswa tersebut. Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah menambah wawasan bagi para pengguna terhadap MyITS Classroom ini, serta menjadi pijakan apabila penelitian ini ingin dilanjutkan mengenai MyITS Classroom ini. Dan secara praktisnya bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan juga melihat perspektif dari pengguna mahasiswa ITS itu terhadap MyITS Classroom ini. Dan bagi tenaga pendidik, penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pikiran dari pengguna MyITS Classroom terhadap pengembangan
pengembangan MyITS Classroom ke depannya agar MyITS Classroom ini dapat bekerja secara maksimal dan dapat menguntungkan dari segi tenaga pendidik maupun dari mahasiswanya. Bagi mahasiswanya sendiri yang sebagai subjek penelitian sini, ini dapat menjadi pengalaman bagi mereka untuk menggunakan platform ini secara langsung dan merasakan bagaimana pengaruh afektif mereka terhadap MyITS Classroom ini. Dan bagi institusi dalam hal ini ITS, ini dapat menjadi pertimbangan apabila MyITS Classroom ini ingin digunakan ke depannya sebagai metode pembelajaran atau perkuliahan secara langsung. Metode penelitian yang kami gunakan adalah bersifat kuantitatif, yang berarti terdapat data dan perhitungan di dalamnya. Untuk pertama-tama yang kami lakukan adalah berdiskusi mengenai pertanyaan, tingkat kepuasan, dan juga lama tenggatnya. Lalu setelah itu kami membuat borang secara daring melalui Google Form. Selanjutnya borang daring itu diserahkan kepada mahasiswa untuk diisi sesuai dengan apa yang mereka rasa. Setelah tenggat waktunya berakhir, data hasil pengisian tersebut kemudian diolah dan juga dijadikan pembahasan serta kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anastasia Haifa Aurelia, NRP 0431114000020 dari Departemen Teknik Kelautan, Fakultas Teknologi Kelautan. Di sini, merujuk dari judul yang kami ambil dalam jurnal kami, saya akan menjelaskan landasan teori untuk judul ini. Pengertian pengaruh secara bahasa terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu daya yang ada atau timbul dari sesuatu, dalam hal ini orang atau benda, yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Dalam sumber yang lain, disebutkan pula bahwa pengaruh ini memiliki 3 arti. Yang pertama, daya yang menyebabkan sesuatu terjadi. Kedua, sesuatu yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain. Dan yang ketiga, tunduk atau mengikuti karena kuasa atau kekuatan orang lain. Intinya, pengaruh sendiri adalah suatu daya yang timbul dari sesuatu yang lain yang dapat menyebabkan perubahan terhadap sesuatu. Setelah itu, saya juga akan memberikan pengertian mengenai kuliah daring, di mana kuliah daring juga merupakan alasan dari mahasiswa Institut Teknologi 10 November saat ini untuk menggunakan MyITS Classroom sebagai platform yang dapat menunjang perkuliahan. Dalam situs Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, diketahui bahwa daring merupakan akronim dari frasa dalam jaringan. Dalam hal ini berarti terhubung dalam jejaring komputer, internet, dan sebagainya. Sedangkan dalam panduan pembukuan istilah, pelaksanaan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2001 tentang penggunaan komputer dengan aplikasi komputer berbahasa Indonesia, daring berarti terhubung, tersambung, atau dalam bahasa Inggris biasa kita sebut sebagai online. Daring ini memiliki lawan kata atau antonim, yaitu luring atau luar jaringan. Sebagaimana yang tertulis dalam panduan penggunaan MyITS Classroom pembelajaran daring atau e-learning menggunakan 2 metode, yaitu sinkron dan asinkron. Yang pertama, metode sinkron ini berarti metode di mana pembelajaran dilakukan secara bersamaan antara tenaga pendidik, dalam hal ini dosen, dan mahasiswa sebagai peserta didik. Sebaliknya, metode asinkron berarti metode di mana pembelajaran tidak dilakukan secara bersamaan antara tenaga pendidik dan peserta didik atau dosen dan mahasiswa. Sekian dari yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, landasan teori yang lain akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu dimanapun kalian berada, dan semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, izinkan saya untuk melanjutkan pembahasan dari teman saya Tasha
Pertama, perkenalkan, namaku Ahmad Fahamar Galizan, dipanggil Ican, NRP 043194000046 dari Departemen Teknik Kelautan, Fakultas Teknologi Kelautan. Nah, langsung saja pada poinnya. Di sini ITS telah menetapkan beberapa alternatif solusi dalam menyikapi pandemi. Nah, di sini ada beberapa metode yang kita ringkas menjadi 2 metode dalam melakukan perkuliahan, yaitu metode sinkron dan metode asinkron. Salah satunya metode asinkron nih yang kita bakal bahas sekarang. Beberapa contoh aplikasi yang menunjang, yaitu yang pertama ada Zoom. Nah, Zoom ini adalah sebuah fitur video call, yaitu kita bisa bertatap muka langsung antara mahasiswa dengan dosen dalam perkuliahan maupun pengajaran seperti pemberian tugas dan lain sebagainya. Itu bisa dianggap dipanggil dengan metode sinkron, yaitu tatap muka secara langsung. Yang kedua ada aplikasi WhatsApp atau WA. Nah, di WA ini dia adalah sebuah alternatif dari diskusi kelas. Jadi untuk menghemat bagi teman-teman yang tidak memakai wifi atau memiliki kuota terbatas dan lain sebagainya. Nah, kita punya ITS telah menyediakan alternatif berupa kelas di WhatsApp group. Kemudian aplikasi yang menunjang seluruh kegiatan yang di ITS, yaitu My ITS Classroom yang kita bahas, adalah sebuah situs baru milik ITS sebagai fitur pendamping mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan, mengecek silabus mata kuliah, dan pengumpulan tugas dalam jaringan. Di sini dari My ITS sebagai pusat pembelajaran secara daring dari mahasiswa-mahasiswi ITS, dia telah menjadi katakanlah sumber dari Zoom yang dikasih oleh dosen, juga WhatsApp. Kemudian ada alternatif lain aplikasi, yaitu menggunakan Google Classroom. Dia adalah sebuah platform milik Google yang kurang lebih mirip lah fungsinya dengan My ITS Classroom. Tapi di Google Classroom ini dia lebih ke penggunaan umum dan hanya pengumpulan tugas. Nah, yang unik dari Zoom ini, yang tadi telah saya sampaikan, Zoom ini sebuah aplikasi komunikasi melalui video, dapat diakses melalui laptop maupun telepon seluler atau smartphone. Nah, si aplikasi Zoom ini dia bisa menampilkan layar yang high def quality atau HD selama durasi hingga 40 menit yang dapat melibatkan sampai 1000 peserta dan 49 video. Nah, keunggulan dari Zoom ini, dia selama sesi video telekonferensi ini kita dapat merekam melalui fitur record dan disimpan ke perangkat yang sedang kita gunakan. Ada beberapa penunjang lain yang menunjang metode selain sinkron, yaitu metode asinkron. Nah, penunjang asinkron mungkin salah satunya adalah tadi yang saya sebutkan adalah WhatsApp. Dosen membagikan materi dalam bentuk PDF maupun doc atau Microsoft Word, kemudian PowerPoint, bahkan video melalui WhatsApp group atau aplikasi chatting. Bisa juga aplikasi yang lain. Selanjutnya, kita membahas tentang afektivitas mahasiswa. Jadi afektivitas ini menurut KBBI, afektif adalah yang pertama berkenaan dengan perasaan. Yang kedua, afektif yaitu memengaruhi keadaan perasaan dan emosi. Dan pengertian yang ketiga, afektif mempunyai gaya atau makna yang menunjukkan perasaan dengan gaya bahasa atau makna.
dalam bahasa Inggris sendiri, kata efektif, dia mirip artinya dengan kata influence. Namun afektif sendiri, menurut Sugiono, afektif berkaitan dengan sikap dan nilai. Sehingga kita dapat menyimpulkan afektif adalah kecenderungan mengalami emosi, baik positif maupun negatif, yang berperan penting terhadap proses belajar mahasiswa, mengingat kemampuan ini juga termasuk dalam komponen-komponen hasil belajar. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah afektif tidak sama dengan efektif. Afektif berbeda dengan efektif. Dalam KBBI sendiri, kata efektif, efek, yang pertama artinya adalah yang ada efeknya, yaitu akibat atau pengaruh atau kesan. Yang kedua, efektif adalah manjur atau mujarab. Yang ketiga, efektif yaitu dapat membawa hasil, berhasil guna, tentang usaha, tindakan, atau mangkus. Kemudian yang pengertian keempat, efektif adalah mulai berlaku, tentang undang-undang atau peraturan dan sebagainya. Pengertian yang paling penting di sini, afektif adalah berkaitan dengan emosi, sedangkan efektif berkaitan dengan hasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zain Afandi, NRP 043 1194 000091. Di sini saya akan membahas bab 3, yaitu analisis data dan pembahasan. Pada bab 3 ini terdapat 3 subbab. Subbab pertama, pengaruh MTS Classroom terhadap prestasi mahasiswa ITS. Pada subbab ini terdapat 3 diagram. Diagram yang pertama adalah seberapa paham mahasiswa ITS terhadap materi perkuliahan dengan menggunakan MTS Classroom. Dan diagram tersebut menunjukkan 23 mahasiswa kurang paham dengan materi perkuliahan dan 21 orang paham dengan materi perkuliahan. Lalu pada diagram yang kedua menunjukkan semangat mahasiswa untuk mengikuti kuliah secara daring. Dari diagram tersebut menunjukkan 29 orang kurang semangat untuk mengikuti kuliah daring dan 18 orang semangat untuk mengikuti kuliah. Lalu diagram yang ketiga, mahasiswa diberi pertanyaan, apakah dengan adanya MTS Classroom semua target mahasiswa selama kuliah ini terpenuhi? Dan 49 orang memilih tidak dan 29 orang memilih ya. Lalu subbab yang kedua, pengaruh MTS Classroom terhadap penggunaan waktu mahasiswa ITS. Pada subbab ini terdapat 3 diagram. Diagram yang pertama menjelaskan seberapa sering mahasiswa ITS menggunakan MTS Classroom. Lalu diagram yang pertama menunjukkan 55 mahasiswa menggunakan MTS Classroom sebanyak 1-2 kali dalam sehari. 17 mahasiswa menggunakan MTS Classroom sebanyak 3-4 kali dan 9 mahasiswa menggunakan My ITS Classroom lebih dari 4 kali. Lalu pada diagram yang kedua menunjukkan bagaimana mahasiswa ITS mengatur waktunya selama perkuliahan daring. Dan diagram tersebut menunjukkan 14 mahasiswa kurang bisa mengatur waktunya atau mengalami kesulitan, dan 60 mahasiswa dapat mengatur waktunya. Lalu diagram yang ketiga menunjukkan seberapa efektif platform ITS Classroom menurut mahasiswa. Di sini 42 orang memilih bahwa platform MTS Classroom efektif untuk perkuliahan daring dan 3 orang berpendapat MTS Classroom tidak efektif. Lalu pada subbab terakhir, pengaruh MTS Classroom terhadap perkembangan nilai kedisiplinan mahasiswa ITS. Pada subbab ini terdapat 2 diagram. Diagram yang pertama menunjukkan pendapat mahasiswa tentang kebebasannya selama perkuliahan daring di MTS Classroom. Dan hasilnya sebanyak 53 mahasiswa berpendapat dirinya sangat bebas dalam perkuliahan daring, sementara 6 mahasiswa berpendapat sebaliknya atau kurang bebas. Lalu pada diagram yang kedua
menunjukkan bagaimana kejujuran mahasiswa selama perkuliahan daring ini ataupun saat ujian online. Pada diagram tersebut menunjukkan hanya sedikit mahasiswa ITS yang jujur dalam kuliah daring dan ujian online dengan jumlah 21 mahasiswa, sedangkan 53 mahasiswa sisanya melakukan perkuliahan dan ujian online dengan kurang jujur. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Rizky Ramadhani, NRP 04311940000121. Saya dari Departemen Teknik Kelautan angkatan 2019. Di sini saya ingin melanjutkan pembahasan sebelumnya oleh teman saya. Dan saya di sini ingin membahas bab selanjutnya, yaitu kesimpulan dan saran. Dan kesimpulan sendiri itu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan bahwa pengaruh ITS Classroom terhadap peningkatan prestasi mahasiswa ITS yang dilihat dari 3 aspek, yaitu pemahaman terhadap suatu materi, semangat belajar, dan target pribadi selama perkuliahan daring masih belum terpenuhi. Pengaruh ITS Classroom terhadap penggunaan waktu mahasiswa dinilai dari beberapa efektif, dan pengaruh waktu dengan ITS Classroom ini sudah baik. Namun dalam pelaksanaannya dirasa kurang efektif. Pengaruh ITS Classroom terhadap nilai kedisiplinan mahasiswa dinilai dari tingkat kejujuran dan saat kuliah daring atau pengerjaan tugas dan absensi, dan saat evaluasi tengah semester atau ETS berlangsung. Menggunakan ITS Classroom dikatakan sangat bebas sehingga kejujuran dinilai kurang berdasarkan hasil penelitian. ITS Classroom membutuhkan suatu metode yang memaksa mahasiswa agar berlaku jujur dan efisien selama perkuliahan daring ini. Selanjutnya yaitu saran. Saran dari kelompok kami itu, apabila penelitian ini ingin dilanjutkan ke depannya, perlu dilakukan dengan penyebaran secara menyeluruh melalui angket daring atau dengan angket cetak agar mencakup seluruh mahasiswa ITS. Selain itu, ada baiknya penelitian ini dilakukan setiap tahun, mengingat mahasiswa ITS mengalami penambahan tiap tahun sehingga ITS Classroom perlu dikembangkan. Ya, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.